warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Nuryanti dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu asuransi pertanian. Selama ini apabila mendengar kata asuransi, maka hal yang terbesit dalam pikiran kita adalah asuransi jiwa, kesehatan, atau asuransi kecelakaan kerja. Namun tahukah bahwa aset usaha juga dapat diasuransikan? Terdapat beberapa jenis usaha yang dapat diasuransikan, antara lain asuransi aset usaha pertanian, asuransi usaha ternak sapi atau kerbau, hingga asuransi aset perikanan. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan asuransi di bidang pertanian. Tipe asuransi di bidang pertanian ini bertujuan untuk mencegah kerugian di sisi pertanian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses bercocok tanam. Pertanian juga dinilai menjadi salah satu jenis usaha yang penuh dengan resiko. Tahukah bahwa usaha pertanian dapat merugi sewaktu-waktu, misalnya akibat bencana kekeringan, hama, tanah longsor, dan hujan berkepanjangan, tentu akan mengganggu produktivitas pertanian. Pertanian merupakan suatu bentuk perlindungan kepada para petani melalui perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani, khususnya tani padi. Para petani, khususnya untuk tani padi, dapat mengalihkan beban risiko yang ditanggungnya kepada pihak ketiga dengan cara mengasuransikan usahanya yang disebut sebagai asuransi usaha tani padi atau AUTP, sehingga petani dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan usaha tani yang lebih baik, lebih aman, dan lebih menguntungkan. Ada manfaat asuransi untuk petani. Yang pertama yaitu mudahnya mendaftar menjadi member asuransi. Yang kedua, mudahnya akses terhadap perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu sosialisasi mengenai program asuransi pertanian, dan yang terakhir bantuan pembayaran premi. Kemudian terdapat skema pembayaran asuransi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu skema premi swadaya dan skema premi dengan subsidi dana dari APBN. Skema premi swadaya terdapat tiga jenis, yaitu yang pertama, mandiri. Jika petani memilih pembayaran asuransi melalui tipe mandiri, maka petani harus membayar iuran penuh dengan tidak dibantu oleh pihak lain. Karena tipe ini dilakukan secara mandiri, tentu segala pembayaran juga dilakukan secara pribadi. Yang kedua yaitu kemitraan. Berbeda dengan tipe mandiri, pada tipe ini petani tidak membayar penuh sendirian, namun pada tipe ini petani akan dibantu perusahaan kemitraan. Jika memiliki tipe ini, maka pembayaran akan dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu kredit. Tipe ini akan disesuaikan dengan jumlah kredit yang dilakukan oleh petani, sehingga petani hanya membayar sesuai jumlah kreditnya saja. Kedua yaitu skema premi subsidi dana dari APBN. Pembayaran premi melalui tipe ini memiliki berbagai kesulitan, lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya, karena pada tipe ini petani harus melalui berbagai rangkaian atau peraturan yang ada. Pada pembayaran premi ini, pemerintah memiliki beban 80% pembayaran dan 20% adalah tugas petani untuk membayar. Kemudian terdapat jenis pertanian yang masuk dalam kategori asuransi pertanian. Yang pertama yaitu asuransi untuk tanaman. Tanaman yang bisa masuk ke dalam asuransi tanaman hanya tanaman yang merupakan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan saja. Yang kedua yaitu asuransi untuk ternak. Usaha ternak yang bisa masuk ke dalam asuransi ternak hanya ternak yang merupakan ternak non-ruminansia dan monogastrik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.